Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfradus Rumbut, NIM 1903 10.016. Saya berkuliah di UNMER, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terima kasih. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan setiap 6 tahun sekali, menyelesaikan 6 tahun masa jabatan kepala desa. Kepala desa diharapkan memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat desa. Yang tidak legitimasi akan sulit mengambil keputusan. Bentuk keputusan fundamental. Yang berikutnya, sedangkan kepala desa yang mendapatkan legitimasi yang kuat akan ditopang dengan modal politik yang kuat yang berbasis pada modal sosial, bukan politik uang. Ongkos transaksi ekonomi pada saat pilkada sangat rendah jika seorang calon kepala desa memiliki modal sosial yang kuat. Legitimasi dari hasil modal sosial yang kuat akan memunculkan kepemimpinan politik yang baik. Mati kita minum. Yang kedua, kepala desa yang inovatif dan progresif. Ia akan mampu bekerja dengan mengedepankan partisipasi. Partisipasi dimaknai sebagai pelibatan warga dalam seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Partisipasi berarti membuka ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, dan terutama kaum perempuan, karena partisipasi kaum perempuan dalam hal mendapatkan pembinaan kemasyarakatan desa merupakan tugas dan tanggung jawab kepala desa. Yang ketiga, kepemimpinan politik kepala desa. Kepemimpinan politik kepala desa juga menentukan interaksi antara kelompok demokratis sebagaimana menurut Lord yang menganggap kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia. Keberadaan demokratis tidak hanya bergantung pada mekanisme penentuan pemimpin, tapi juga bergantung pada adanya pemimpin. Yang berkepribadian demokrasi. Dalam hal ini, pemimpin yang mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai lembaga-lembaga, termasuk di dalam kemampuan menahan diri dalam menggunakan kekuasaan. Yang kedua, demokrasi bukanlah pemerintahan oleh beberapa orang elit, tapi pemerintah oleh beberapa pemimpin. Demokratis sebagai menurut mana yang menganggap kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia. Keberadaan mekanisme penentuan pemimpin, tapi juga bergantung pada adanya pemimpin yang berkepribadian demokratis. Dalam hal ini, pemimpin yang mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai lembaga demokrasi, termasuk di dalamnya kemampuan menahan diri dalam menggunakan kekuasaan. Demokrasi bukanlah pemerintah oleh beberapa orang elit, melainkan beberapa pemimpin yang baik. Kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas 3 kriteria, yaitu proses kepemimpinan dan karakter kepemimpinan. Yang kedua, hasil kepemimpinan. Yang ketiga, sumber kekuasaan. Proses kepemimpinan tak ubahnya ketiga membahas kepemimpinan demokratis bagaimana menurut Lord yang mengatakan kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia. Keberadaan demokrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme penentuan pemimpin, tapi juga bergantung pada adanya pemimpin yang berkepribadian demokrasi. Dalam hal ini, pemimpin yang mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk di dalamnya kemampuan menahan diri dalam menggunakan kekuasaan. Berdasarkan ketiga peran pemimpin menurut Henry Metzger tersebut dapat dirumuskan beberapa aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selain itu, dalam peran informal, aspek terpenting dalam akuntabilitas informasi dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan merupakan faktor berikutnya yang menjadi penting dalam menganalisis kepemimpinan politik kepala desa. Pengambilan keputusan kepala desa dilihat dari aspek yang meliputi kesediaan dalam menerima saran dan dari bawahan dan masyarakat.
Intensitas mengatur bawahan sesuai keinginan upaya menselaraskan tujuan bersama.